Arwen adalah seorang petualang yang sedang memburu monster di sebuah kastil kuno. Ketika dia membuka ruang singgah dia melihat sebuah peti mati dan saat dia buka, muncul skeleton aneh yang mengajaknya bercinta. Skeleton ini adalah seorang putri bernama Luria Olsignariel yang katanya dia dulunya adalah seorang putri kerajaan. Namun 100 tahun lalu, seorang penyihir menyerang dan mengubah dia menjadi skeleton. Sampai pada akhirnya Arwen membuka peti itu. Dan menurut si Luria, cuma ada satu cara untuk mematahkan kutukannya. Dia harus dicium oleh orang yang menyukainya. Setelah dicium dan dia kembali ke wujud aslinya, maka mereka akan bisa hidup dengan bahagia. Dan oleh karena itu, dia memaksa Arwen untuk jatuh cinta dengannya. Tentu saja Arwen mikir kalau jatuh cinta sama belulang itu aneh. Lalu si Luria bilang kalau pada akhirnya semua tentang penampilan, padahal dia punya sifat yang bagus. Saat Arwen bertanya apa yang menarik tentangnya, dia langsung bilang kalau dia kaya. Dia juga mengatakan kalau dia sebenarnya good looking dan pernah dipanggil sebagai cewek tercantik satu negara. Si belulang langsung memohon ke Arwen dan mengatakan cukup 1 minggu saja, karena setelah seminggu dia akan berubah menjadi monster beneran. Dan ya, dengan itu Arwen pun terpaksa mengikuti rencana Luria untuk jatuh cinta padanya. Kehidupan aneh Arwen pun bermulai. Dari Luria yang memasak untuknya. Awalnya memang si Arwen agak curiga sama masakan yang disiapin sama skeleton. Tapi saat mencobanya ternyata masakannya nggak buruk. Saat Arwen mungkin berpikir kalau dia akan berubah pikiran, si Luria bilang kalau supnya dibuat pakai tulangnya. Scene berpindah di keesokan harinya. Ketika Arwen bangun tidur, Luria nampak memeluknya sambil menyapanya. Saat Luria bertanya bagaimana perasaan Arwen setelah tidur dengannya, Arwen bilang kalau dia merasa biasa saja. Bahkan setelah Luria menempelkan opanya, Arwen kini mulai mikir kalau pacaran emang susah, apalagi sama tulang. Setelah itu si Arwen mulai sering berduaan sama Luria, kayak baca buku bareng, curhat, bersihin pedang, bahkan main bunga. Sampai suatu malam ketika si Arwen di perpustakaan, dia nggak sengaja nemu buku catatan harian yang berisi tentang seorang raja yang anak gadisnya mengalami demam parah. Bahkan setelah mendatangkan puluhan dokter, kesehatan putrinya tidak kunjung membaik. Dia nggak peduli berapa banyak uang yang dia keluarkan. Dia nggak punya banyak waktu dan pada akhirnya dia nggak melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Sampai pada akhirnya seorang penyihir muncul yang katanya bisa menyembuhkan putrinya. Walaupun agak mencurigakan, dia nggak punya pilihan lain. Lalu tiba-tiba Arwen merasakan sesuatu yang aneh. Saat dia mengecek, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Arwen pun pergi untuk mandi dan terlihat di sini sebuah skeleton bersembunyi di belakang rak buku. Scene berpindah pada Luria yang berteriak karena Arwen masuk ke kamar mandi. Luria pun kesal karena Arwen tidak kaget padahal dia telanjang. Saat Luria membasuh punggung Arwen, dia pun mikir kalau ada sedikit masalah. Padahal mereka pacaran, tapi mereka nggak punya panggilan khusus. Dia pun menyarankan untuk memanggil nama depan masing-masing. Namun saat Arwen menyebut namanya, Luria berhenti dan bengong. Sesaat kemudian dia pun salting tidak karuan. Scene kembali berpindah pada mereka yang berencana untuk tidur. Namun sebelum bisa tidur, Arwen kembali merasakan perasaan aneh itu. Lalu dia mengambil pedang dan bertanya pada Luria, apakah cuma mereka yang ada di kastil ini? Dan Luria menjawab kalau memang seharusnya begitu. Akan tetapi, mereka berdua pun mencoba mencari sumber keanehan itu. Saat Arwen bertanya apakah mungkin itu adalah penyihir jahat yang mengubah Luria, Luria menjawab kalau itu mustahil karena dia membunuhnya beberapa saat yang lalu. Mereka pun sampai di ruang penyimpanan dan saat membuka pintu, terdapat 2 skeleton lainnya yang ternyata adalah ayah dan ibu Luria. Luria pun dengan senang berlari menuju mereka. Tapi tak lama setelah itu dia diserang oleh ayahnya sendiri. Dia pun berkata kalau orang tuanya memang sudah dibunuh, akan tetapi mereka masih di bawah sihir penyihir itu. Luria juga berpikir kalau itu aneh karena dia nggak nemuin tubuh mereka di kastil itu yang ternyata disembunyikan di ruang penyimpanan. Lalu tiba-tiba si Luria memperkenalkan Arwen sebagai calon suaminya, dan dengan rolnya si Arwen juga memperkenalkan diri. Kemudian skeleton ayah Luria nampak marah dan langsung menyerang Arwen. Saat Arwen bilang kalau ayahnya Luria sepenuhnya berubah jadi monster, Luria cuma bengong dan bilang kalau wajar seorang ayah ketika pertama kali bertemu pacar putrinya. Tiba-tiba ayah Luria mengatakan beberapa kata. Arwen pun mulai sadar kalau mungkin necromancer adalah penyihir yang Luria maksud.
Ayah Luria lalu bilang kalau dia tidak akan memaafkannya dan akan membunuhnya. Beberapa saat kemudian Luria datang sambil mengajak Arwen untuk membunuh ayah dan ibunya. Walaupun mereka adalah orang tuanya, Luria telah melihat mereka berdua mati dengan mata kepalanya. Mereka sebenarnya sudah mati, dan sesuatu yang sudah mati tidak mungkin bisa kembali. Dan sebelum mereka sepenuhnya jadi monster, Luria ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dengan begitu Arwen setuju dan bersiap untuk bertarung. Ayah Luria langsung melompat ke arah Arwen, namun dalam sekejap sebuah sihir es muncul dan membukukan mereka berdua. Dan Arwen sekuat tenaga langsung menebas dan membunuh mereka berdua. Luria segera mengambil tengkorak mereka dan bilang sekarang mereka bisa beristirahat dengan tenang. Setelah itu mereka menuju ke sebuah bukit dan tepat di bawah patung raja dia menguburkan orang tuanya. Saat Luria sedang berdoa, Arwen kembali mengajaknya kalau agak aneh melihat skeleton berdoa ke kuburan. Namun dia juga bilang kalau ini adalah tempat yang bagus untuk menguburkan mereka setelah sekian lama berada di kastil. Kemudian Arwen bilang kalau Luria adalah orang yang baik. Bahkan setelah seminggu mereka menghabiskan waktu bersama. Arwen merasakan kalau kedekatan mereka lebih dari pertemanan, tapi dia masih belum tahu apakah itu cinta. Ya, cuma ada satu cara untuk tahu, dengan menciumnya. Jika itu beneran cinta, kutukannya akan terangkat. Tapi jika tidak, maka dia akan tetap sama menjadi tengkorak. Luria juga menyetujuinya dan berkata kalau mereka harus ciuman dan akan tahu apa yang terjadi. Wait, tapi sebelum itu aku ingin bicara tentang rahasiamu, kata Arwen saat angin mengebaskan dedaunan ke mereka berdua. Arwen di sini bilang kalau sebelumnya Luria bilang kalau dia akan kembali menjadi manusia ketika kutukannya hilang. Tapi itu bohong kan? Karena sebenarnya ketika kutukannya hilang maka Luria akan mati. Buku harian yang dibaca Arwen sebelumnya dan seorang gadis penyakitan mungkin itu adalah Luria. Dan skeleton ayahnya juga memanggil penyihir itu sebagai necromancer. Mungkin sesuai namanya, Luria bukan diubah oleh sihir, tapi mantranya diberikan setelah Luria mati. Luria lalu mengatakan sebenarnya bahwa saat dia masih hidup tubuhnya memang lemah, akan tetapi kekuatan sihirnya sangatlah kuat. Ketika ayahnya mencari cara untuk menyembuhkannya, dia mengajak penyihir itu ke kastil. Lalu sambil berpura-pura mengobatinya, dia menyihir Luria dan membunuhnya. Setelah itu dia mencoba untuk menjadikan Luria sebagai budanya. Necromancer itu pun memanggil banyak undead dan menghancurkan negara itu. Luria menemukan celah dan langsung membunuh Necromancer itu. Namun semuanya sudah terlambat, dan sekali lagi dia menyuruh Arwen untuk mencintainya agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Arwen bertanya kenapa Luria berbohong. Lalu dia minta maaf dan bilang kalau memang benar setelah seminggu dia akan berubah menjadi monster. Tapi dia tidak akan membiarkan dirinya sendiri untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Karena itu rencananya tidak boleh sampai gagal. Tolong cintai aku. Jika berhasil maka aku akan hilang. Jika dia bilang begitu maka tidak akan ada orang yang membantu. Tapi jika dia bilang setelah kutukannya hilang maka aku akan berubah menjadi gadis. Dengan begitu bakal lebih mudah mencari orang yang mau membantunya. Dengan begitu kemungkinan rencananya berhasil juga meningkat. Arwen yang mendengarnya pun diam sejenak. Luria pun berkali-kali bilang minta maaf ke Arwen lalu berkata kalau sebenarnya dia mau marah ke Luria, namun karena beberapa alasan tidak ada kemarahan dalam dirinya. Dia juga bertanya apakah tidak ada cara lain untuk mengembalikan dirinya jadi manusia atau cara agar dia tetap jadi skeleton tanpa harus jadi monster. Namun sayangnya Luria bilang kalau tidak ada, karena orang mati harus beristirahat. Sambil kesal, angin kembali berhembus dan Luria menyuruh Arwen untuk jangan menangis. Setelah mengusap air matanya, Arwen bilang kalau ini tidak adil karena sebagai tengkorak, Luria tidak bisa mengeluarkan air mata. Akan tetapi, hatinya terlalu cantik. Mereka pun berciuman di depan makam orang tuanya. Cahaya pun mulai keluar dari tubuh Luria. Dan untuk terakhir kali, Luria bilang, 生前病気でほとんど動けなかった私にとってアーデンさんと過ごしたこの1週間は本当に楽しかったです。ねえ、アーデンさん。一番最初に言った通り、この呪いは愛し合った者とのキスでしか解けないのです。つまりですね、最後に素敵な恋をありがとうございました。Dengan begitu mereka berdua berpisah dengan senyuman.
Lalu Arwen berbaring dan berkata, これが恋か。恋愛に大事なのは